Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction. Dan kali ini gue tertarik untuk nge-react salah satunya video Eno Bening yang ngebahas tentang Mushoku Tensei Season 2 review menurut beliau. Berhubung gue kayaknya nggak bakal bikin konten review buat Mushoku Tensei Season 2, jadi mari kita nonton konten review orang lain dan gue bakal react. Kita numpang konten di channel orang. Tapi meskipun gue nggak bikin konten reviewnya, gue udah ngebuat konten ngobrol panjang lebar sama channel Isaka. Di situ kita berdua ngobrolin soal season 2 menurut pendapat kita, apakah bagus atau tidak, apakah membosankan atau tidak, apakah animenya bejat atau tidak. Semuanya kita udah bahas di situ, dan nanti akan ada segmen spoiler sama tidak spoiler. Jadi kalau kalian yang tidak mau kena spoiler, bakal gue kasih timestamp di mana bagian spoilernya dan di mana bagian yang tidak ada spoilernya. Jadi kalian bisa nonton dengan nyaman untuk konten collab bareng Isaka nanti. Cuma kali ini mari kita nonton videonya Abang Eno Bening yang ngebahas tentang Mushoku Tensei. Jarang-jarang ya, kayaknya jarang banget gue ngeliat Eno Bening tuh nonton anime isekai. Kayaknya baru kali ini dia bahas anime isekai. Terakhir dia bahas Spy Family. Iya, Zom 100. Kayaknya baru kali ini isekai dibahas sama beliau ya. Ya, ayo kita nonton guys. Kira-kira apa saja yang diutarakan sama beliau? Gue mereview Mushoku Tensei, gue mau menyampaikan kekesalan gue terhadap para oknum dari fans Mushoku Tensei yang demen banget nge-spoilerin secara... Hah? Oknum? Oknum kok banyak bang? Kayaknya semua fanbase Mushoku Tensei, terutama yang udah baca novel ya, itu emang pada nggak tahan kalau nge-spoiler. Terkadang ada juga orang yang datang nyasar gitu malah di tengah pembahasan spoiler soalnya. Contoh kayak live kemarin gue bareng Isaka lah. Udah dibilang berkali-kali ini lagi segmen spoiler. Datang-datang, aduh sial spoiler lagi, dasar spoiler terus lah. Iya gimana ya. Kadang tuh ada orang yang datang sendiri tuh di tengah pembahasan spoiler, makanya dia kena spoiler. Bukan, padahal tidak ada niat untuk nge-spoiler loh. Tapi ya emang harus diakui kalau fanbase Mushoku Tensei salah satu fanbase yang paling gercep kalau soal spoiler. Cuma gimana ceritanya Bang Eno Bening bisa kena spoiler Mushoku Tensei ya? Setahu gue spoiler Mushoku Tensei tuh beredar di Facebook deh. Memangnya Bang Eno main Facebook? Apa jangan-jangan spoiler Mushoku Tensei juga beredar di Twitter ya? Soalnya gue nggak main Twitter jadi gue kagak tahu ya. Biasanya tuh spoiler-spoiler kayak gini kan tersebar di dalam grup-grup Instagram, TikTok juga banyak bang. Gue nggak pernah nemu satupun spoiler Mushoku Tensei loh di Instagram gue. Gue jarang main TikTok sih. Kalau di Instagram nggak pernah. Spoiler di komenan juga banyak. Masalahnya kan channel Eno Bening itu kan bukan ngebahas anime. Ya kali pak ada orang random tiba-tiba ngebom spoiler Mushoku Tensei di konten yang gak bahas anime. Di channel kayak gue yang bahas anime wajar gitu ada spoiler Mushoku Tensei tiba-tiba dibom ya. Tapi kayak Eno Bening gini gimana ya? Ada yang bikin thread di Twitter, mama kalau itu sih niat ya. Ya udah kita lanjut tonton mari. Secara detail sampai akhir. Yang mati dikasih semua gambarnya. Belum sempat menghindar udah kelihatan mukanya. Mau kenapa sih lu nge-spoiler itu kayak gak nanggung-nanggung gitu sampai Aduh, kasihan kena spoiler, siapa aja yang bakalan mati. Gue sih bersyukur ya, termasuk salah satu orang yang berhasil menikmati cerita Mushoku Tensei di awal-awal sebelum spoiler bertebaran di mana-mana gitu. Setidaknya gue masih bisa merasakan perasaan kaget waktu terjadi plot twist bencana teleportasi, waktu terjadi plot twist Rudeus dianggap remeh sama Paul, sampai akhirnya nanti Rudeus menganggap dirinya gay, ditinggal sama Eris, jadi impoten. Itu sama sekali gue nggak kena spoiler karena gue mulainya dari baca web novel dulu. Termasuk orang yang bersyukur lah berhasil tidak kena spoiler Mushoku Tensei, meskipun ujung-ujungnya kena juga ya karena gue kan gak baca novelnya sampai tamat. Dan gue sih sama sekali gak masalah. Setidaknya ada momen sedikit lah dimana gue merasakan cerita Mushoku Tensei yang begitu segar. Lanjut lagi, baru 16 detik gue udah ngoceh panjang lebar. Why should I get it on TikTok on my For You page? Oh ya TikTok tuh dibilang, makanya bang jangan main TikTok. Nggak bisa sih, sosial media strategis nggak main TikTok sih parah ya. Things like that you... Padahal animenya bagus banget, jadi kurang menarik karena hal spoiler ginian. Bukan soal cerita doang yang buat gue suka sama Mushoku Tensei, tapi dari segi musik yang juga enak. By the way, lo so asik yang spoiler. Kesal kali ini gue akan mereview Mushoku Tensei Season 2 yang harus gue bilang lebih tidak bagus daripada season sebelumnya. Ya. Why? Kenapa lebih tidak bagus? Why bang? Why? Saya butuh penjelasan apa? Ayo. Saya butuh penjelasan. Jelas banget secara visual itu berantemnya, latarnya, terus dinamikanya itu season 1 sangat-sangat luar biasa. Dan di season 2 ada penurunan. Gue nggak
Gue sih no comment ya kalau soal beginian ya. Gue tidak terlalu paham soalnya. Bagi gue tuh kalau ngomongin visual bagus, enak dilihat, tidak enak dilihat, tidak bagus, itu aja. Gue tidak mau bahas lebih dalam soalnya gue tidak terlalu paham. Bilang penurunannya karena di season 2 sedikit berantemnya, tapi memang di berbagai macam kesempatan background sama karakter itu kayak nggak cocok. Mungkin kata yang tepat adalah nggak ngeblend, yang dimana kalau di green screen tuh kayak ini green screennya belum selesai dirapiin nih, warnanya biar sesuai nih sama karakter yang ada di depan green screen. Tapi bukan berarti anime ini tidak memberikan sesuatu buat gue betah banget nontonin dan nungguin kapan dia tayang lagi. Mungkin buat kalian yang emang pengen lihat berantemnya, pengen lihat jurus-jurusnya, pengen lihat magic-magicnya, kalian akan sangat-sangat dikecewakan dengan season 2. Untungnya gue bukan orang yang cuman ngeliatin actionnya. Soalnya season 2 kan cuma nyeritain tentang Johnny, slice of life lah, daripada season 1 yang hampir sebagian besar tuh nyeritain petualangan. Orang yang menikmati juga bagaimana Mushoku Tensei memberikan story yang sangat interesting untuk dinikmati. Dari season 1 Mushoku Tensei menceritakan tentang perjuangan seseorang sangat interesting untuk dinikmati. Dari season 1 Mushoku Tensei menceritakan tentang perjuangan seseorang yang bereinkarnasi menjadi orang lain. Gue bilangnya sebagai Rudeus yang mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kalinya, yang benar-benar apa ya, kayak everybody mungkin, kalian semua mungkin mengharapkan itu, tombol reset. Sebelum ke situ gue mau sedikit mengomentari bagaimana genre isekai itu benar-benar sesuatu yang gue sangat-sangat tidak percaya. Bukan tidak percaya kayak gimana ya, tapi sulit sekali untuk membuat gue betah menonton. Nah ini yang gue bilang nih, jarang Eno Bening tuh bahas isekai, makanya tumben tuh dia bahas Mushoku Tensei. Nonton anime isekai dan Mushoku Tensei berhasil. Karena yang dia jualin bukan komedi-komedi yang template dari judul gitu, tau gak sih? Judulnya apa, ceritanya tentang itu, dan komedinya di situ gitu. Warrior yang takut mati, oh ini udah pasti warrior yang apa overthinking bakal kena damage gitu. Aku bereinkarnasi menjadi HT gitu kan, itu udah komedinya udah kelihatan tuh, udah pasti nggak jauh-jauh dari komedi kok tiba-tiba dia jadi HT, toeweweng gitu kan, kayak apaan sih? Ya nggak semua isekai komedi, tapi ada juga isekai-isekai yang apa ya, kompleksitas storynya tentang bagaimana melawan perbudakan lah, tentang bagaimana dia pengen mengganti. Melawan perbudakan apa ya? Tateni Yusa? Kayaknya nggak juga deh. Kalau melawan perbudakan, anime isekai apa yang melawan perbudakan? Realis Hero? Realis Hero kayaknya nggak ada perbudakan deh. Apa anime isekai melawan perbudakan? Di Overlord ada plot melawan perbudakan, tapi itu cuma plot minor dan itu cuma diceritain di novel, nggak di anime. Di volume berapa ya? 5 atau 6 gitu. Diceritain kalau Princess Rainer atau Putri Rainer tuh jadi satu-satunya orang yang memulai gerakan untuk menghentikan perbudakan. Makanya dia sangat dicintai sama rakyatnya lah. Realis Hero season 2 budak dijadikan PNS. Iya kah? Gua nggak ingat loh bagian itu. Isekai pedang mana ada ngelawan perbudakan. MC-nya emang mantan budak yang kebetulan lagi selamat, tapi bukan berarti itu cerita tentang melawan perbudakan. Ya udahlah ya, kita lanjut aja. Gantikan raja lah dan lain-lain lah, tapi kayak ya udahlah tentang bagaimana dia pengen menggantikan raja lah. Iya nih Realis Hero yang dimaksud sama Eno Bening nih. Menggantikan raja tuh plotnya Realis Hero season 2 part 2. Dari season 1 deh. Dan lain-lain lah, tapi kayak ya udahlah. Biasanya bagus di awal secara story tuh engaging, terus setelah itu apaan? Mushoku Tensei buat gua nggak gagal dalam story. Jelas lah Mushoku Tensei tuh yang pertama, bro. Kalau Mushoku Tensei sampai gagal secara story mah, template-template yang lain yang ngikutin Mushoku Tensei harusnya lebih gagal lah. Jelas itu. Orang aja sebut bapak isekai. Di season 1 lebih terasa bagaimana dia bener-bener grateful, gimana dia bener-bener bahkan udah dikasih kesempatan untuk tombol reset aja masih sulit untuk dia keluar rumah, untuk dia bisa berinteraksi sama orang, untuk dia bisa punya kawan, punya lawan. Wajar sih, kenapa season 1 lebih dramatis ya secara emosional. Karena kan di season 1 Rudeus tuh baru mencoba melepaskan masa lalunya kan sebagai seorang hikikomori dan orang yang pernah terbully. Akhirnya dia bisa move on tuh dan jalan sebagai seorang Rudeus, bukan sebagai seorang mantan hikikomori yang dulunya ada di Jepang kan. Cuma ya kali pak, plot kayak gitu mau dibawa terus. Itu emang cocok di awal. Lanjut. Punya teman, punya crush, ngeberaniin diri untuk jadi sosok orang yang punya power, punya guna, dan punya kontribusi pada masyarakat. Perfectly wonderful. Dan di season 2 adalah ekstensi dari konsekuensi yang udah dilakukan di season 1 dengan tema riset yang masih sama. Benar sekali. Mungkin buat kalian nggak terlalu berasa, tapi buat gue cukup berasa, yaitu adalah impotensinya. Banyak orang menganggap impotensinya Rudeus hanya sebagai komedi, hanya sebagai bumbu, hanya sebagai apa ya, karma dan lain-lain. Ya, kalau menurut gue ya, impotensinya Rudeus tuh seperti jembatan. Itu jadi jembatan atau alasan agar Rudeus nanti bisa ketemu sama Sylvie. Gue bisa aja pilih path itu, gue bisa aja pilih cara pandang seperti itu untuk melihat, dasar karakter impoten gitu sebagai komedi. Ya bisa, dan gue juga mengerti bagaimana kalian meresponnya sebagai komedi. Tapi sisi cara pandang gue yang lain mendominasi gitu. Bagaimana impotensi ini adalah bentuk simbol fisik
tentang kehancuran hati Rudeus untuk pertama kalinya ketika ia memberanikan untuk hidup bersosial. Ya putus cinta, ya merasakan pertama kalinya jatuh cinta, berani menyatakan cinta, berani mendeketin cewek, akhirnya bisa dekat sama cewek, dan habis itu didam, apa bahasa Indonesia? Bukan diputusin, didam tuh ya diputusin, tapi kayak kasar banget gitu, kayak dibuang gitu aja gitu. Terus akhirnya kayak mental lu kena. Dan itu tuh kayak, wih men, yang selama ini hikikomori akhirnya bisa ngerasain gitu loh dampak-dampak dari sosial yang mungkin menyenangkan. Wah akhirnya pacaran, tapi di sisi lain juga ada negatifnya gitu. Bukan negatif, lebih tepatnya adalah ya hal-hal yang tidak baik terjadi. Yaitu adalah putus cinta, hancurnya dirimu karena cinta pertama, ditinggalkan oleh wanita. Wah, impoten. Dan ternyata kasian abang-abang kita Rudeus nih, impoten, kasian beliau. Bener sih, satu season tuh cuma tentang Johnny doang. cara dia untuk mengembalikan impotensi itu adalah dengan gue pengen bercanda ini tapi ntar orang jadi kesel. Eksplorasi percintaan yang lain. Gue pengen pakai kata seksualitas tapi ntar Ayo, kalimat ini berarti merefer ke episode 3 atau 4 ya, yang dia diajak ke rumah bordil gitu untuk coba cari tahu nih gimana caranya biar sembuh ya. Ujung-ujungnya nggak sembuh, kasihan. Jadi itu aja, eksplorasi percintaan yang lain, yang akhirnya dia dipertemukan sama sosok yang Cuma sayangnya gara-gara bagian itu orang-orang langsung nganggap tuh, aduh, Mushoku Tensei mah anime cabul, anime bejat. Ama dulu pernah menjadi kawan, jadi teman baik, yang akhirnya dia dipertemukan sama sosok si Pili. Ini bener gak sih nama bacanya? Ya, you get my Freeze. Buat gua itu sebuah story yang menyenangkan untuk diikuti, bener deh men. Nggak tahu ya, nggak bisa ketawa tapi malah seneng gitu ngikutinnya. Ada sih bagian-bagian yang tetap buat gua kayak ini pengarang emang otaknya ngaco sih. Tiba-tiba jadiin gurunya sebagai kepercayaan, dan you know the rest. Gua nggak mau nyebutinnya terlalu tabu dan menyebalkan lah untuk. Ya, kedepannya bakal lebih kacau lagi sih sebenarnya. Sepertinya Abang Eno belum kena spoiler yang lain-lain tuh, dari spoiler side story segala macam. Itu lebih parah lagi daripada sekedar menyembah. Untuk dijelasin, lu nonton aja. Yang ngaco sih itu. Ya mungkin itu bumbu yang penonton-penonton seperti kalian demenin. Kalau menurut gue kayak nggak usah dipakein aneh-aneh kayak gini. Ini udah wonderful loh menurut gue ya. Tapi nggak tahu kalau kalian gimana, komen di bawah. Dan menurut gue ini yang masih gue sangat-sangat senangi dan yang membuat gue jatuh cinta sekali sama Mushoku Tensei dari season 1 adalah battle-nya yang tidak kayak anime-anime lain yang gantian-gantian serangan. Maksudnya gimana no? Gini, gue akan contohin. Lu lihat nggak sih kayak anime-anime yang RPG, anime-anime yang fantasi gitu. Kalau nyerang tuh ganti-gantian, fireball, dung. Terus tiba-tiba baru pedangnya masuk, wah, cret gitu. Kayak this is not how we play the game, ngerti gak lo? Lu kalau main game-game RPG, main Ragnarok, main RYL, main Dragon Nest, main Seal Online gitu, this is not how we play. Ganti-gantian nyerang apa, tahu-tahu monsternya kalah gitu, atau nyari kelemahan monsternya apa, terus pas kelemahannya ketemu ganti elemen terus kalah gitu. This is not how we play the game. How we play the fantasy game, the RPG game adalah kalau sama teman-teman keroyokan. Dan itu masih dipakai di season 2 dan gue seneng banget. Kalau kalian inget di season 1 waktu lawan monster-monster di dungeonnya di laba-laba gitu, bagaimana mereka serangnya ganti-gantian gitu, dan ada formasi, ada strategi gitu. Enggak yang cuma ganti-gantian serangan nih. Ini terus kalau serangannya gagal, satu mundur. Ini terjadi di mana ya? Sword Art Online itu kan, serangan ini gagal, mundur. Gantian aku yang nyerang, mundur. Mungkin kalau lagi ada budget bisa tuh 2 orang nyerang segala macam. Tapi that's not how we play. Jadi buat gue yang berjiwa gamer dan suka banget game fantasi, Mushoku Tensei di sini tuh bener-bener nilai plus banget gitu. Bener-bener ngerasain kayak, oh iya, gue kalau main game jadi swordman, jadi mage, jadi wizard kayak gini, keroyokan gitu, bukan ganti-gantian nyerang. Dan wah, ini kalau Eno Bening nonton Overlord bakal lebih gregetan lagi tuh. Soalnya Overlord lebih turn based lagi. Malah nunggu musuh serang duluan tuh, nggak berani serang pertama. Tidak ada tuh di Overlord yang namanya nge-spam, keroyokan, tidak ada. Sabar, ini orang bisa apa? Tunggu dulu, jangan serang duluan. Oh, dia bisa fireball. Oke, fireball sihir tier 5. Sihir tier 3. Kemungkinan levelnya segini. Oke, kita balas dengan sihir yang lebih rendah. Jangan sampai dia tahu kalau kita bisa sihir tier 4. Overlord tuh kayak gitu tuh. Itu kalau Eno Bening nonton Overlord atau baca Overlord, mungkin dia gregetan ngelihat turn based kayak gitu. Ini kalau saya pakai sihir super tier magic, mana tinggal segini nih. Aduh, jangan nge-spam, sabar, tunggu momen yang tepat. Kita pancing dulu. Nanti tidak ada tuh keroyokan. di sini kita lihat ada strateginya gitu. Oke, pertama-tama gimana caranya keluarin lumpur dulu, terus mereka udah ke mob gitu ya. Kalau bahasa gaming kalian yang main game pasti ngerti gitu ya, main RPG udah ke mob, baru tuh lu bantai pakai skill-skill AOE. Itu gue seneng banget men. Akhirnya ada anime yang ya kayak gini kalau ngelawan monster gitu. Saran gue sih nonton Danmachi season 4 waktu lawan Ampis Baena. Anjir itu bagus banget tuh. Kalau suka boss battle ya,
tuh, nggak yang keroyokan atau nggak yang ganti-gantian nyerang terus tiba-tiba ketemu kelemahan gitu. Apaan sih? Dan di season 2 masih dipertahankan, keren banget, menyenangkan gitu mainnya gitu, nggak turn based gitu. Gue juga suka game turn based, bahkan game turn based lebih bisa dinikmati daripada anime turn based gitu, ganti-gantian nyerang gitu. Oh, seranganmu cuma begitu saja, lihat ini pukulanku gitu. Kecuali emang adegannya lagi duel ya, beda. Ini tapi lawan monster masa turn based gitu. Dan lagu openingnya yang menyenangkan sih menurut gue. Nggak tahu kenapa lagu openingnya anjir, merinding pak gua waktu pertama kali nonton tuh. Mushoku Tensei tuh nggak pernah ada opening, sekalinya ada opening bikin merinding. Mau nonton berapa kali pun tetap tidak hilang tuh perasaan merinding tuh. GG emang. Lanjut lagi. Itu enak. Tapi opening season sebelumnya itu juga seneng. Nggak ada opening bro. Season sebelumnya kagak ada opening gitu karena pamerin visual. Season 2 bukan berarti jelek, tapi ikonik dan menyenangkan untuk didengar gitu. Dan kalau kalian lihat MV Longman yang tentang lagu ini, itu ada sih lagu opening, tapi itu diselipin dalam scene anime, bukan ada opening khusus. Kan sesuai gitu sama Mushoku Tensei. Dan ya, gue mau ngedress dikit tentang bagaimana orang-orang bilang gitu, katanya Mushoku Tensei ini kok rasis gitu, tiba-tiba ada perbudakan. Orang yang bilang begitu baru nonton anime tuh. Selama ini masuk goa deh. Satu, ini fiksi, ini kartun ya. Kedua, kartunnya bertemakan zaman-zaman medieval yang dimana perbudakan itu masih ada. Keempat, ya kalau lu nggak suka dan lu nggak setuju tinggal nggak nonton sih. Tapi ya kayak, men, lu nggak mau protes gitu. Ini bocil-bocil udah pada bisa pakai magic gitu. Mereka ini apa jadi dukun gitu. Kenapa nggak protes gitu? Kenapa ngeliat ada slavery? Oh, slavery? Oh my god, cancel this gitu kayak. Lu nggak main RDR 2 apa gimana gitu? Ini orang-orang nonton Django Unchained kayak ngamuk kali ya. Iya, gue nggak setuju sama perbudakan, tapi bukan berarti nggak boleh ada tema perbudakan pada sebuah karya fiksi. Dan konteks matter, itu perbudakannya kayak gimana gitu. Apakah ini tentang anime yang let's go back to perbudakan gitu? Kan nggak tahu lah nih orang-orang mana. Twitter sih, gue liat di Twitter ya protesnya gitu, kayak everything always have to be according to their kompas gitu loh. Aneh banget gitu. Ngapain dipermasalahin? Nggak usah nonton anime lu, apa nonton ini aja apa? Nonton Disney aja sih. Lebih banyak agenda kan dia Disney. Nonton itu aja, nggak usah nonton anime. Perasaan ada Family Guy deh di Amerika. Kenapa mereka nggak stres gitu ya nonton Family Guy? Kenapa giliran nonton anime atau kartun Jepang mereka naik pitam gitu? Apa sih maksudnya? I don't understand. Komen di bawah deh, maksudnya apa yang kayak gitu tuh. So, gue sangat senang menikmati Mushoku Tensei Season 2. Walaupun memang gue mesti bilang secara keseluruhan Season 1 masih lebih luar biasa, tapi Season 2 tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Masih seru untuk kalian nonton, masih seru untuk kalian nikmati. Tontonlah segera. Kalau menurut kalian gimana Mushoku Tensei Season 2? Apakah B? Apakah mid? Apakah bagus banget? Apakah kalian suka karena banyak adegan aneh-anehnya? Nggak tahu ya, why people love adegan gitu-gitu aneh gitu. Yang kalau mau jujur ya bagian begitu malah sekedar lewat aja lah. Nggak usah terlalu dilebih-lebihkan. Bagian anu-anunya segala macam ya udahlah, itu mah bagian dari dunia Mushoku Tensei aja, lu tidak usah terlalu dilebay-lebaykan. Wah ini ya buktinya itu porsi begituan cuma sepenggal dari keseluruhan cerita Mushoku Tensei. Yang menurut gue yang nggak perlu ada juga udah terasa gitu, udah sangat-sangat luar biasa. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah. Dan apakah mid, apakah bagus banget? Ya, kalau gue sih untuk season 1 Mushoku Tensei itu bagus, cuma banyak banget scene yang tidak sesuai ekspektasi gue sebagai pembaca novelnya dulu ya. Waktu gue ingat-ingat kayaknya masih kurang kena gitu pas jadi anime. Tapi di season 2 part 1 ini justru semua scene yang gue ingat itu malah dibuat jadi lebih bagus daripada versi novel yang pernah gue baca dulu ya. Gue lebih mengapresiasi season 2 ini dalam hal ekspektasi, terutama waktu ketemu Nanahoshi. Ini nggak disinggung ya sama openingnya waktu Rudeus ketemu Nanahoshi ya. Itu scene gue yang nonton aja ngeri pak. Rudeus betul-betul takut mati pak. Jarang-jarang lu nonton anime yang bisa ngeliatin karakter yang takut dan kita juga yang nonton ikutan takut gitu. Jarang loh, apalagi anime isekai ya. Ya itulah untuk Mushoku Tensei season 2 ya. Gue sih setuju-setuju aja sama apa yang disampaikan oleh beliau Bang Eno Bening, karena emang season 2 nya bagus. Tapi kalau kalian pengen pembahasan yang lebih mendalam dari gua sama Isaka, orang yang udah baca web novel Mushoku Tensei sampai tamat dan ngikutin light novelnya sampai volume terbaru yang ada Inggrisnya dan juga ngikutin animenya, tunggu aja konten ngobrol gua bareng Isaka. Kalau tidak salah sih harusnya rilis nggak lama setelah video ini naik ya. Mungkin ini duluan, habis itu konten Isaka duluan, biar ada pengantar gitu. Mungkin itu saja, sampai jumpa di konten reaction lainnya. Kira-kira kita nge-react video apa lagi dan videonya siapa lagi? Coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Makasih semuanya sudah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di konten reaction lainnya dan bye-bye.